Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Purnama dari kelas 11 TJKT 2. Pada hari ini saya ingin mengerjakan atau akan mengerjakan tugas video yang diberikan oleh Pak Kiki Muhammad Rizky tentang topologi FTTH. Oke, kita lanjut menjelaskan topologi FTTH-nya. Nah, FTTH ini kepanjangannya itu Fiber to the Home. FTTH ini memiliki pengertiannya, yaitu adalah jaringan kabel fiber optik yang ditarik langsung dari pusat penyedia layanan atau provider hingga masuk ke dalam rumah pelanggan untuk menyediakan internet. Nah, jenis-jenisnya juga bukan FTTH doang, ada FTTX, yaitu perbandingan. Itu ada fiber to the node. Fiber to the node ini yaitu fiber yang berhenti di kabinet jalanan atau jarak jauh dari rumah. Yang kedua ini ada FTTC atau fiber to the core. Nah, FTTC ini yaitu fiber yang berhenti di trotoar atau di tiang-tiang dekat rumah ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada FTTB atau fiber to the building. Fiber yang sampai ke basement gedung atau apartemen teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada FTTH atau fiber to the home. FTTH ini fiber yang masuk ke ruang tamu atau ke kamar klien ya teman-teman, atau kamar pengguna. Nah, di sini ada topologi jaringan FTTH ya teman-teman. Ada DAP. DAP ini memiliki pengertian atau kepanjangan ya teman-teman. Nah, ada segmen, ada MI atau ME ya teman-teman. Kita akan bahas sebuah pengertian ini ya teman-teman sekarang. Oke, yang pertama di sini ada DAP. DAP itu memiliki kepanjangan yaitu Delivery Adapter Fiber. Nah, representasi dari seluruh rentang kabel fiber optik yang membentang dari kantor pusat hingga ke dalam rumah pelanggan. Nah, dalam topologi yang tadi, topologi FTTH itu DAP itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada segmen A ya teman-teman, yang sering atau bisa kita sebut feeder dari topologi tadi ya teman-teman. Segmen A itu sebagai feeder dari pusat ke lingkungan rumah klien atau ODF ke ODC ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada segmen B yang sebagai distribusi ya teman-teman, dari jalan utama ke gang atau tiang-tiang listrik ya teman-teman, dari ODC ke ODP ya teman-teman, yang biasanya ada di tiang jalan raya ya teman-teman. Itu disebut sebagai segmen B. Kemudian di sini ada segmen C atau bisa kita sebut juga drop, dari tiang listrik ke depan rumah, dari ODP ke OTP ya teman-teman. Yang terakhir itu ada segmen D atau indoor, kabel yang sudah masuk ke dalam rumah hingga ke modem ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah DAF di sini ada yang namanya ME atau Metro Ethernet ya teman-teman. Nah, ME ini yaitu jaringan utama core yang menghubungkan ISP atau Internet Service Provider ke internet global, disebut internet backbone ya teman-teman, atau tulang punggung internet. Nah, masuk tuh dari ME ke OLT atau Optical Line Terminal ya teman-teman. OLT ini bisa kita sebut sebagai otaknya ya teman-teman. Otak di kantor pusat yang mengirimkan sinyal cahaya ke pelanggan ya teman-teman. Nah, dari OLT itu masuk tuh ke sini ya teman-teman, ODF. Nah, tetapi dari proses masuknya OLT ke ODF ini yaitu melalui kabel yang namanya patch core ya teman-teman. Kabel yang ini nih yang kuning ya teman-teman. Nah, kabel kuning ini namanya patch core ya teman-teman. Kabel penghubung pendek yang fleksibel untuk menyambungkan antar perangkat ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut ke ODF ya teman-teman, atau Optical Distribution Frame. Nah, alatnya seperti ini ya teman-teman, yaitu ODF itu sebagai panel tempat manajemen kabel fiber utama sebelum keluar ke jalan raya ya teman-teman. Jadi di ODF ini ditahan dulu tuh, ditata dulu ya tempat ini kabel fiber sebelum disebarkannya ke jalan ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita masuk dari
ODF ke ODC. Nah, ODC ini sering kita lihat di jalan-jalan raya ya, biasanya ada kotak besar. Itu namanya ODC ya teman-teman, Optical Distribution Cabinet. Nah, kotak besar yang di pinggir jalan yang membagi satu kabel besar menjadi banyak kabel kecil atau untuk sebuah lingkungan seperti itu ya teman-teman. Ini contohnya dari ODC ya teman-teman. Di sini ada teknisi yang sedang menyeting ODC ya teman-teman. Jadi kalau kalian saat jalan-jalan melihat kotak besar, itu bisa dibilang ODC ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman bentuk dari ODC. Setelah ODC, masuklah ke ODP. Nah, ODP ini yaitu kotak kecil yang biasanya berada di tiang-tiang kecil ya teman-teman. Biasanya seperti ini nih ya teman-teman. Ini ODP ya teman-teman, tempat kabel ditarik langsung ke rumah Anda ya teman-teman. ODP ini yaitu bagian terkecilnya ya teman-teman. Nah, kalau ODC itu bagian besarnya ya teman-teman. Jadi ODC itu sebelum dibagi ke bagian yang terkecil ya teman-teman. Nah, ODP itu udah dibagi ke yang lebih kecil ya teman-teman, untuk siap melayani atau dibagikan ke rumah-rumah pelanggan ya teman-teman. Nah, di sini ada kabel drop core ya teman-teman. Nah, ini kabel yang sudah siap atau nantinya menyambung ke rumah-rumah klien. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di sini ada OTP. OTP ini kepanjangan dari Optical Termination Premise, atau ini bisa jadi sebagai pengaman ya teman-teman. Kotak sambungan kecil yang dipasang di dinding luar rumah ya teman-teman. Nah, itu gunanya untuk selain keamanan, dan ini juga berfungsi sebagai kekuatan sinyal atau kekuatan redamannya ya teman-teman. Nah, masuklah ke roset ya teman-teman. Roset itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini gambarnya ya kurang lebihnya, yaitu seperti ada di ODF ya teman-teman, di ODP ya teman-teman. Roset itu ada adanya di ODP di bagian dalamnya ya teman-teman. Itu namanya roset, stop kontak fiber optik di dalam ruangan tempat kabel berakhir. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini ada ONT. ONT ini yaitu Optical Network Terminal. Nah, kalau kalian yang mau masang WiFi atau langganan internet, pasti ada ONT ya teman-teman di dinding rumah kalian ya teman-teman, atau di ruang tamu kalian pasti ada yang kayak gini. Ini namanya yaitu ONT, modem yang mengubah sinyal cahaya menjadi WiFi atau internet yang bisa kita pakai ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakannya sebagai medsos, internetan, atau lain sebagainya ya teman-teman. Ini adalah segmen terakhir dari ONT ya teman-teman, atau topologi terakhir. Nah, patch core ini yaitu digunakan di titik OLT ke ODF dan roset ke ONT karena sifatnya yang fleksibel ya teman-teman. Nah, di sini ada OLT ke ODF menggunakan patch core. Nah, roset ini ke ONT menggunakan patch core. Patch core itu di titik OLT ke ODF dan roset ke ONT karena sifatnya yang fleksibel ini ya teman-teman, mudah diganti atau plug and apply, dan berfungsi sebagai pelindung bagi kabel jaringan utama yang bersifat permanen ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman gunanya patch core atau pembahasan FTTH itu ya teman-teman, fiber to the home. Terima kasih sudah menonton saya, Muhammad Abdullah Purnama, yang sudah menjelaskan topologi FTTH. Saya izin pamit undur diri ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.